guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Aralia Ruf. Jadi ini part 2-nya guys. Jadi ini kemarin terakhir karena memori aku full, jadi aku bikin part 2, sorry banget. Nah terus habis itu ya guys, aku langsung aja cerita pada cerita terakhirku. Jadi Angada ini pup di salah satu WC lama itu, kamar mandi lama. Nah sebelum pup dia lihat ada kepala ular di dalam WC-nya itu. Nah kepala ularnya ini disiram sama dia, nggak dibunuh padahal, tapi disiram doang. Nah keluar dari kamar mandi itu, di tangga naik ke atas, dia pingsan, jatuh pingsan, berdebuk gitu di atas, di tangga loh itu. Ya kali logika nih guys ya, kalau misalnya dia bohongan, kalau misalnya dia bohongan nggak mungkin dia jatuh di tangga guling-gulingan dari atas sampai bawah gitu kan, kasihan gitu badan dia sendiri. Akhirnya dia digotong sama kita orang, banyakan gitu, gotong ke atas, taruh di atas kasur, dan itu dia pingsan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Bayangin, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu posisinya kita memang lagi libur, kayaknya waktu itu hari, nggak ngerti deh, pokoknya waktu itu posisinya kita lagi libur kerja, lagi libur ngaji segala macem lah, lupa. Nah akhirnya aku mengusahakan untuk Angada ini bangun dong ya kan, bangun, terus aku kayak baca-bacaan segala macem. Akhirnya aku lihat, dapat gambaran gitu, Angada ini terperangkap di salah satu, di istana itu. Istana itu punya si ular, ratu ular yang tadi dia siram gitu palanya di kloset itu gitu. Dia nggak suka ternyata, kenapa dia nggak suka Angada siram dia gitu, di situ ceritanya. Nah dengan sebagai balas dendam si ular ini, dia mau Angada jadi bagian dari dia. Coba bayangin, Angada jadi bagian dari dia. Jadi Angada ditarik ruhnya, arwahnya itu ditarik, disesatkan di dia gitu. Diiming-imingi dengan makanan enak gitu, rumah yang enak, harta yang bergelimangan, harta lah pokoknya, karena di situ juga kayak istana gitulah guys tempatnya. Diiming-imingi sampai Angada nggak mau pulang gitu pada saat itu. Akhirnya nggak ngerti kenapa, gue tuh dapet bimbingan aja untuk telepati gitu sama ustadz-ustadz yang gue tahu bisa bantu gue untuk balikin Angada gitu. Gue ke ruangan sendiri gitu, terus gue kayak manggil ustadz-ustadz yang gue butuhin gitu, karena kan waktu itu udah malam kan, gue nggak bisa mengoptimalkan, bukan udah malam sih, kayak udah sore apa udah gimana gitu gue posisinya di situ, dan gue nggak bisa langsung manggil ustadz ini ke sana gitu, karena kan itu santri cowok ya, santri cowok sama santri cewek kan beda gitu. Gue nggak bisa masuk jujuk minta ustadz itu datang, gue nggak bisa kayak gitu. Jadi gue waktu itu memanggil beberapa ustadz yang gue pikir bisa bantu gue nih gitu kan. Akhirnya gue manggil ustadz itu agak sedikit lama, karena mungkin gue nggak tahu, nggak bisa mengoptimalkan atau gimana, gue nggak tahu. Akhirnya gue akhirnya ustadz itu datang gitu. Akhirnya ustadz itu datang, dia bilang gini sama gue, berisik banget kamu manggilin kita gitu, kata dia. Berarti mereka tuh sebenarnya udah denger dari tadi gue manggil mereka, tapi mereka nggak datang gitu kan. Akhirnya gue berpikir gitu, kok bisa ya gue sejauh ini gitu kan, kok bisa gue sejauh ini gitu. Akhirnya bentar guys, gue aus. Oke, lanjut ya guys. Akhirnya ustadz ini datang dan dia naik ke jemuran paling atas gitu, dan itu malam guys. Jemuran paling atas itu ya apa, kelihatan gitu semua lo guys ya, jadi kayak nggak tertutup gitu, jadi yang langit apa segala macam kelihatan di situ. Mereka naik ke dak itu, mereka bilang gini, jangan ada yang naik ke atas sebelum kita turun. Mereka bilang begitu, jangan ada yang naik ke atas sebelum kita turun. Kamu, dia nunjuk aku gitu, kamu bantuin saya di bawah, saya sama ustadz lain di atas, kamu bantuin saya di bawah, dia bilang gitu.
jangan ada yang naik ke atas sebelum kita turun. Dia bilang gitu sama saya, sama kita semua gitu kan. Akhirnya mereka naik ke atas, terus mereka kayak bunyi buk pokoknya entah mereka berantem atau gimana, gue nggak ngerti mereka ngapain. Akhirnya ya gue bantuin mereka dari bawah gitu ya, gue baca-bacaan, terus gue manggil-manggilin Angada gitu, suruh pulang, ayo pulang gitu kan. Akhirnya gue di situ setelah sejam atau setengah jam gitu, mereka turun tuh satu-satu itu dari atas ke bawah. Nah akhirnya mereka turun tuh dari atas, turun ke bawah. Gimana? Udah balik belum Angadanya? Terus gue bilang belum, susah, bilang gitu. Ini kalau kata salah satu ustadz itu ya, ini kalau kita nggak balikin dia secepatnya, kita bakal kehilangan dia nih. Gitu. Karena nih guys ya, yang aku tahu pada saat itu ya, kalau misalnya jin udah suka gitu sama kita, dia akan mengoptimalkan gimana caranya kita jadi sebangsa sama dia, gimana pun caranya. Oh ya, aku belum cerita soal aku disukain jin tadi ya, aku kelupaan kelewat tadi, nanti ya skip dulu. Nah terus kalau kita nggak bantuin Angada pada saat itu, ya Angada udah lewat gitu kan. Ya udah akhirnya gue makin gencer dong, gimana caranya Angada bisa pulang gitu. Ya udah gue kayak entah gimana caranya, gue kayak guys, pokoknya di situ kita kayak ada di satu ruangan gitu, dan itu orang-orang tertentu doang yang ada di dalam situ, termasuk gue dan ustadz tadi gitu kan. Kata ustadz tadi gini, ini nggak mau dibalikin ya Angadanya gitu sama mereka. Saya sudah bicara sama mereka tadi, tapi mereka nggak mau balikin, kecuali dan Angadanya pun mau di situ gitu, karena ya mereka itu di Angada diiming-imingi dengan makanan yang enak, rumah yang enak gitu gitulah. Itu pengaruhnya mereka lah gitu. Nah terus merinding gue. Akhirnya kita mengeluarkan ustadz-ustadz ini mengeluarkan hodam-hodam mereka masing-masing dan membantu sekuat tenaga untuk Angada itu balik ya kan. Akhirnya setelah sekian lama, akhirnya nih Angada mau pulang dan dia sadar. Dia pingsan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Akhirnya dia pulang guys, dan alhamdulillah dia masih hidup sampai sekarang. Seingat aku dia udah punya anak. Itu ceritanya. Nah, flashback dulu nih guys, aku belum cerita soal aku yang disukain sama jin. Jadi aku pengen kasih arahan sama kalian. Disukain jin itu bukan suatu kebanggaan ya guys ya. Bukan karena kalian cantik. Jin itu bisa suka sama siapapun, bukan karena kalian cantik juga. Lu jangan bangga, oh gue cantik, gue bisa disukain sama jin. Enggak gitu guys, enggak gitu ya guys. Disukain jin itu bukan suatu kebanggaan menurut gue, karena itu bisa bikin gue gila. Karena waktu gue disukain sama si Ahmad itu, gue bener-bener gak konsen belajar, gue gak bisa mikir dengan jernih, dan gue kerjaannya tuh cuman ngelamun doang. Terus sampai saking gilanya gue kepikiran sama si Ahmad itu, gue nulis ngukir tangan gue pakai jarum pentul. Lo tau jarum pentul nih, jarum pentul nih jarum pentul nih, pakai ini gue ukir tangan gue sampai berdarah ya. Temen gue sampai kayak, ya Allah lu sampai segitunya gitu. Ya udah akhirnya gue bisa lepas dari si Ahmad ini karena gue ketemu salah satu ustadz yang dia suka sama gue udah lama gitu katanya. Dan dia itu bisa juga gitu, tapi kita nggak pacaran ya guys ya. Dia pokoknya bisa, dan dia umurnya juga jauh lebih tua dari gue. Gila, gue kelas 1 SMP dia udah jadi ustadz gitu kan, udah jauh banget umurnya. Nah dia itu dia ini bisa juga gitu. Akhirnya dia ini bantu, mungkin nggak tahu gimana caranya dia bantu gue biar gue lepas gitu dari si Ahmad ini. Akhirnya gue terlepas dari si Ahmad, gue udah gak pernah mimpiin dia, dan ya udah gitu. Dan satu lagi guys, ada kemarin di DM gue yang bilang kalau dia mimpi basah gitu kan, sampai ketemu laki-laki ini segala macam. Tapi ya yang gue tahu, kalau yang gue pengalaman gue sendiri, kalau gue disukain sama si Ahmad ini, itu nggak sampai mimpi basah guys, cuman kayak ketemu sama orangnya aja gitu, nggak sampai mimpi basah ya kan. Nggak kelar soal si Ahmad ini ya guys ya, skip tutup buku soal si Ahmad. Nah sampai pokoknya banyak kejadian-kejadian aneh, sampai kayak ada juga salah satu ustadz gue yang meninggal gara-gara berantem sama makhluk itu, sama jin apapun itu, gue nggak tahu jin apa gitu, sampai badannya gosong gitu.
Jadi gini, kalau misalnya kalian bisa punya kelebihan itu gitu, punya kelebihan melihat atau punya kelebihan ilmu atau apapun itu, kalau misalnya kalian nggak bisa jaga diri kalian dan nggak bisa menopang itu semua, itu akan jadi bumerang untuk diri kalian sendiri gitu. Nantinya kalian akan gila atau apapun itu. Nauzubillah min dzalik, jangan ada yang sampai kayak gitu ya guys ya. Nah terus akhirnya sampai ada juga kejadian, gue inget banget, lupa gue setiap malam Sabtu atau malam Jumat sih kayaknya, malam Jumat itu ada kejadian banjir bandang, bener-bener banjir bandang yang sampai atap rumah tuh ketutup semua guys. Nah jadi katanya pada saat itu ada kalian cari kali Ciwaringin. Jadi kali Ciwaringin itu setiap 13 tahun sekali atau 12 tahun sekali dia akan banjir bandang. Karena ada dua ular. Jadi dua ular ini laki sama perempuan dan dia dipisahkan gitu sama salah satu leluhur, sama salah satu kiai haji dulu. Karena kalau misalnya mereka ketemu nih, dua ular ini ketemu, itu bakal jadi banjir bandang terus-terusan gitu. Nah setiap 13 tahun sekali si ular ini ketemu gitu. Si ular ini ketemu di kali Ciwaringin itu yang menyebabkan pusaran air dan banjir bandang gitu kan. Itu banjir bandang kejadiannya kita hujan dari jam 4 sore, banjir bandangnya itu jam 12 malam. Udah kerendam semua air. Nah jam 12 malam itu sampai jam hujan berhenti 12:30 banjir bandangnya surut guys. Jadi banjir bandang lo sampai genteng surut dengan waktu setengah jam doang kan. Gimana ceritanya? Ya udah, akhirnya gue dapet cerita kayak gitu dari salah satu ustadz di situ. Dan ya kita percaya itu gitu kan, karena ya gue juga udah tahu hal-hal di luar nalar itu ada gitu kan. Suatu kejadian, semua cerita gue di pesantren Cirebon waktu itu gitu memicu emak gue untuk mengetahui, mungkin ya ingin mengetahui lebih dalam apa yang dialami sama gue gitu. Sampai gue nggak tahu pada suatu kejadian nyokap gue ini lagi sholat gitu kan. Ini nyokap gue lagi sholat gitu. Terus gue tanya sama nyokap gue bilang, ibu kok sholatnya lama banget gitu. Abis sholat harusnya zikir, tapi ibu tuh zikirnya lama banget, gue bilang gitu kan sama nyokap gue. Terus kata nyokap gue gini, diem, ibu lagi perang. Di situ gue mulai aneh. Gimana ya? Gue nggak tahu ini salah gue atau gimana yang bikin semua ini dampaknya ke nyokap gue gitu. Gue nggak tahu ini. Mungkin ini salah gue ya. Kenapa gue harus waktu itu cerita gitu mungkin ya. Nah akhirnya ini gue cerita dulu sebelum kejadian itu ya, sebelum terakhir gitu. Akhirnya pokoknya gue pesantren di situ dan gue dibawa lagi ke ustadz yang waktu itu dibawa lagi ke ustadz temen bokap gue yang waktu itu. Ditutup gue permanen, bukan permanen, pokoknya ditutup. Gue udah nggak bisa lihat apapun itu seliweran lagi. Jadi gue masih bisa merasakan, gue masih bisa ngelihat sekelibet, tapi gue nggak bisa ngelihat kayak gue ngelihat mereka tuh kayak manusia berseliweran gitu loh guys. Gue nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi udah ditutup jebret gitu kan. Ya udah akhirnya gue pesantren di situ dengan tenang. Tapi nyokap gue ini berubah sikapnya dari gue kelas 3 SMP itu. Mungkin gue gak ngerti kenapa dia mungkin mempelajari apa yang gue dengar atau gimana, gue gak tahu. Sampai suatu hari nyokap gue ini bersikap aneh. Jadi kayak kalau kata orang-orang yang bisa lihat gitu ya kan, karena gue udah ditutup nih guys. Jadi mungkin bokap gue tuh nggak mau gue aneh kayak nyokap gue kali ya. Takutnya gue nggak kuat terus gue aneh gitu.
bokap gue nggak mau gue kayak gitu. Akhirnya ditutup. Tapi semua berdampak ke nyokap gue gitu. Dia jadi kayak sering banget dapat hal-hal yang mistis. Kayak contoh kecil aja ya guys ya, adik gue ini pesantren di salah satu pesantren di Jakarta ya. Dia pesantren di Jakarta. Nah terus keluar karena nyokap gue juga yang jemput, terus pesantren lagi di Bogor karena nyokap gue juga yang jemput. Terus akhirnya bokap gue berinisiatif untuk pesantrenin adik gue ini di Brebes guys, dan nggak pernah ngasih tahu nyokap gue alamat dari pesantren adik gue di Brebes ini gitu. Sama sekali nggak pernah ngasih tahu alamat adik gue di Brebes. Akhirnya nggak tahu kenapa nyokap gue tuh sampai di Brebes ke tempat adik gue yang nomor 2. Gila nggak? Sampai di sana. Pokoknya dia sampai di pesantren adik gue di Brebes. Dia nggak tahu alamatnya gimana ceritanya dia bisa tahu gitu. Pernah satu kejadian bokap gue ini yang tadinya nggak percaya sama sekali sama hal-hal begituan, dibawa jalan sama Habib, temennya bokap gue. Nah di situ dia langsung kayak, jadi tuh Habib kayak nemuin satu rumah rumah uak gue ini kayak dikirimin sesuatu gitu kan sama orang yang bikin rumah ini tuh kayak hawanya beda gitu lah. Nah si Habib ini bilang ini rumah kayak hutan gitu, banyak binatangnya dan binatangnya buah semua, kata si Habib ini. Akhirnya dia tuh kayak nyerok gitu di dinding, set itu kayak mutiara batu gitu keluar semua guys, taruh di dalam botol obat gitu. Nah di situ bokap gue langsung kayak, ayah nggak pernah percaya sama hal kayak gini yang kamu ceritain dulu, yang ibu ceritain, tapi ayah lihat sendiri begitu. Jadi dia tuh kaget, shock sendiri gitu guys, ternyata ada gitu kayak gitu yang di luar nalar. Oke guys, jadi pokoknya intinya itu cerita gue di luar nalar waktu gue di pesantren. Cerita soal nyokap gue dan lain-lain itu dianggap sebagai pelajaran aja. Dan kenapa gue jadi penakut banget sekarang ya, karena gue agak sedikit trauma sama apa yang pernah gue alami pada saat dulu gitu. Makanya sekarang gue menjaga banget supaya gue tidak melihat lagi dan mempelajari lagi hal-hal yang seperti itu, karena gue takutnya nanti berdampak sama diri gue sendiri karena gue nggak kuat gitu guys. Thanks for watching ya guys, makasih banget karena kalian udah mau dengerin cerita aku. Kalau misalnya kalian pengen lagi dengerin cerita aku yang mistis lainnya, kalian bisa request aja di komen. Siapa tahu aku ada inisiatif untuk cerita lagi yang lainnya kalau aku ingat lagi ya guys ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.